Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika menitahkan oleh Allah lahu kepadanya Nabi Ibrahim, rabbuh oleh Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, aslim, berserah dirilah engkau. Qala, Nabi Ibrahim pun menjawab titah Allah, aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan seluruh alam. Ini kita lihat ya. Wadhkur ayyuhar rasul hina qala Ibrahim rabbuhu tamassak bil islami dinan faqala akhlastu al ibadata wad dina li rabbil awalimi kulliha. Ingatlah wahai Rasul Muhammad SAW ketika Allah menitahkan kepada Nabi Ibrahim, qala Ibrahim rabbuhu, ketika Allah Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam menitahkan kepada Nabi Ibrahim, tamassak bil islami dinan, berpegang teguhlah engkau dengan Islam itu sebagai anutan. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab memenuhi titah itu. Aku tuluskan pengabdian dan beragamaku kepada Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian di ayat 132 kita baca terjemahannya saja. Dan mewasiatkan dengannya, dengan wasiat yang sama yang Allah titahkan tadi kepada Nabi Ibrahim. Siapa mewasiatkan? Oleh Nabi Ibrahim akan anak turunannya. Dan Nabi Yakub pun melakukan hal yang sama. Wahai anandaku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama sebagai anutan, maka janganlah kalian mati kecuali hal keadaan kalian muslimun, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Wa wasa Ibrahim bi wasiyatillahi bitamassuk bil islami abna'ahu. Nabi menyampaikan atau mewasiatkan oleh Nabi Ibrahim dengan wasiat yang sama yang dari Allah itu, abna'ahu, kepada anak turunannya. Apa isinya? Bitamassuk bil islami, berpegang teguh kepada Islam, bersikap menyerah kepada Allah Ta'ala. Wa awsa Ya'qub Israilu banihi bidzalika, dan memberikan wasiat juga oleh Nabi Yakub yang disebut beliau adalah Israel akan anak-anaknya, bidzalika, dengan wasiat yang sama, kama awsa Ibrahim, sebagaimana memberikan wasiat oleh Nabi Ibrahim. Qailan lahum, hal keadaannya menyampaikan wasiat itu kepada anaknya, ya benai, wahai anak-anakku, anak turunanku, innallaha ikhtara lakumul millata allati yaji'u biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fahiyya safwatul adyan, itulah semurni sebersih-bersih agama. Falzamul islama, maka pegang teguhlah sikap berserah diri kepada Allah Ta'ala itu. Wala ya'tikumul mautu illa wa antum alal islam, kiranya tidaklah datang mati kepada kalian kecuali hal keadaan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menganut ajaran agama Islam. Kemudian di ayat 133 kita lihat ini klaim Yahudi. Lihat, perhatikan ya. Apakah kalian menyaksikan, syuhada menjadi saksi, apakah kalian menjadi saksi yang menyaksikan ketika datang kepada Yakub kematian? Ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang akan kalian abdi setelah aku mati? Anak-anaknya mereka menjawab, kami mengabdi kepada Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang satu. Dan kami kepadanya, Tuhan yang satu itu, berserah diri. Apa tafsirnya? Melalui ayat ini, abatallahu da'a wal yahudi wal nasara,
Allah membatalkan klaim Yahudi dan Nasrani bahwa menurut klaim mereka anak Ibrahim Yahudiyun atau Nasraniyun, bahwa anak Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Seraya Allah bertanya, ini hebat ini. Allah tahu, Allah bertanya. Begitulah Allah Ta'ala. Bal asyahidtum aw hadartum Ya'qubah. Bahkan apakah kalian menyaksikan atau kalian menghadiri peristiwa dialog antara Nabi Ya'qub dan anak turunannya saat beliau dalam keadaan menjelang mati? Wa'alimtum wasiyatahu liabnaihi. Tahukah kalian akan wasiatnya kepada anak-anaknya? Hina hadarahul mautu, ketika saat-saat dia mau mati. Isqala lahum, ketika Nabi Ya'qub mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di wafati? Apa yang akan kalian abdi setelah kematianku? Faqalu, anak turunan beliau menjawab, na'budul ilahal wahida. Kami mengabdi kepada Tuhan yang satu, Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, dan Nabi Allah Ismail. Yang Nabi Allah Ismail itu adalah amman li Ya'quba, pak cik Nabi Ya'qub. Ya, perhatikan di sini ada kata-kata aba, ayah-ayah, di sini ada kata amman, pak cik. Wa tusammil arabul amma aban. Orang Arab memanggil pakcik itu ayah. Macam juga orang Indonesia sebahagian memanggil pakciknya bapak. Dan bukankah pakcik itu adalah singkatan dari bapak kecil? Kecil itu kecil. Jadi pakcik, bapak kecil, bapak kecil. Bapak besarnya siapa? Itulah ayah biologisnya. Sedangkan bapak kecil, itu adalah pamannya. Jadi orang Arab tusammil arabul amma aban. Orang Arab biasa itu memanggil pakciknya ayah. Itu ya. Wa nahnu lahu mukhlisuna al-ibadata, dan kami kepadanya Allah itu tulus dalam pengabdian. Fa aqirru bidzalika. Tetaplah kalian dalam keadaan itu. Wa syahida ala islamihim, dan Nabi Allah Ya'qub meyakini mereka, keturunan-keturunannya, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ceritanya, nazalat fil Yahudi, ayat ini turun terkait dengan orang Yahudi, hina qalu, ketika mereka mengklaim kepada lin Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, Alsa ta'lamu, tak tahukah kau? Begitulah mereka ya. Anna Ya'quba, bahwa Ya'qub yauma mata, pada waktu matinya, awsabanihi bil yahudiyyati, mewasiatkan kepada anak turunannya agar menganut keyakinan Yahudi. Ini Rasulullah diwahyukan oleh Allah, tolak klaim mereka itu melalui Al-Baqarah 133 ini. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu. Laha, maka sahabat untuk umat itu apa yang telah ia usahakan. Walakum ma kasabtum, untuk kalian apa yang kalian usahakan pula. Dan kalian tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tilka ummatun, itulah umat, masyarakat, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, dan anak turunan mereka berdua. Jama'atun madat, itulah komunitas yang telah lewat. Laha ma'amilat minal ibadul khairi, untuknya lah pengabdian dan kebaikan yang amilat telah dia lakukan. Sedangkan untuk kalian, walakum ma'amilatu min khairin aw syarrin, untuk kalian lah kebaikan atau keburukan yang kalian lakukan. La tu'akhadzuna bi sayyatihim, kalian tidak dimintai tanggung jawab, tidak disiksa, tidak dihukum sebab kejahatan, kesalahan, keburukan umat yang telah lalu itu. Wala tastafiduna min hasanatihim, pada saat yang sama kalian tidak dapat mengambil pahala mereka. Kalian tidak dapat mengambil manfaat dari pahala mereka. Ya, pahala mereka untuk mereka, dosa mereka untuk mereka. Jadi tidak kita yang bertanggung jawab atas dosa mereka, dan kita tidak pula yang menikmati pahala mereka.
Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.